Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Tantra Diwalarasati, peserta Laksar CPNS Angkatan 17, Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Kali ini kita sudah sampai di jurnal harian ke-8 saya, yang akan membahas materi tentang anti korupsi. Jadi tujuan dari mata pelatihan ini sendiri adalah agar kami dapat membentuk pribadi yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungan. Baik, tentunya selama ini kita sudah sering mendengar kasus-kasus mengenai tindak pidana korupsi, baik dari televisi, koran, maupun media sosial, di mana melibatkan pejabat negara dan pejabat publik lainnya. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa itu korupsi, apa itu tindakan pidana korupsi, dan apa dampaknya. Baik, salah satu definisi yang paling populer adalah perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan tindak pidana itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, ada dua sifat dari korupsi itu sendiri. Yang pertama bermotif terselubung, yang kedua bermotif ganda. Bersifat atau bermotif terselubung di sini, di mana korupsi seperti ini adalah korupsi yang sekilas terlihat hanya bermotif politik. Namun secara sembunyi-sembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang. Sedangkan bermotif ganda yaitu seorang melakukan korupsi yang kelihatan hanya bermotif uang saja, tetapi sesungguhnya juga mempunyai motif lain, yaitu motif kepentingan politik. Adapun tingkatan dari korupsi itu sendiri adalah yang pertama betrayal of trust, di mana pengkhianatan kepercayaan. Amanat atau kepercayaan di sini bisa berupa apapun, baik materi maupun non materi. Kemudian tingkat yang selanjutnya yaitu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian tingkat teratas yaitu material benefit, di mana mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Selanjutnya, ini merupakan 7 bentuk korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Kemudian, praktik suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, lalu benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Lalu, mengapa tindakan korupsi itu bisa terjadi? Umumnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal maupun eksternal. Faktor internal disebabkan karena adanya tekanan, kebutuhan, kesempatan, ketamakan, atau bahkan karena sistemnya yang korup. Yang pasti, tindak korupsi ini disebabkan oleh sikap dan gaya hidup. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari korupsi, kita harus menghindari perilaku materialistik dan konsumtif. Karena memaknai kesuksesan tidak hanya dilihat dari seberapa kaya harta kita, kan? Kemudian, secara eksternal, korupsi terjadi karena buruknya penegakan hukum, lemahnya pengawasan, serta disiplin pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghindari korupsi? Kesadaran anti korupsi yang kita bangun
hanya akan berguna jika diikuti dengan upaya dan tindakan nyata dalam menghindari korupsi. Sebagai ASN ataupun bagian dari masyarakat Indonesia, kita pasti tidak ingin hidup dan perjalanan karir kita dirusak oleh korupsi. Kita tidak akan sekalipun membiarkan niat itu muncul. Sehingga wajib bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam sikap, perilaku, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil. Jadi, kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah dengan menanamkan nilai-nilai integritas pada diri sendiri maupun lingkungan. Kita sebagai ASN diharapkan mampu memiliki komitmen untuk menerapkan sistem integritas dalam setiap program dan kebijakan. Kita sebagai ASN juga diharapkan untuk selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Baik, cara saya mengaktualisasikan diri yaitu dengan datang tepat waktu ke kantor, serta tidak korupsi waktu saat mengajar, dan juga berusaha menghindari segala bentuk gratifikasi yang ada di lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat. Baik, sekian jurnal materi tentang anti korupsi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.